Boleh Engkau panggil untuk berada dalam sukacita sore hari ini. Ketika firman Tuhan Kau persiapkan bagi kami, menyapa kami, menegur kami, menghibur kami. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu, Engkau persiapkan kami semuanya, diberkati menerima taburan benih firman-Mu. Kami buka hati untuk sabda-Mu Tuhan, berbicaralah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Diberkatilah kebersamaan kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Puji Tuhan. Pak Iwan bersama Bu Retno yang terkasih, dengan keluarga besar Indo-Connect Gereja The Rocks sore hari ini. Kita mau diajak merenungkan sebuah tema yang menarik, yaitu Dia hanya sejauh doa. Amin. Nah, untuk itu ayo kita akan sama-sama membaca sabda firman Tuhan. Ada dalam tayangan disiapkan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Saya menyiapkan font hurufnya gede-gede biar kita bisa ikut membaca dengan mudah. Ya, mari bersama-sama saya ajak kita ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan. Lukas 11 ayat 5 sampai dengan ayat 13 demikian. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ya, bolehkah saya mau meminta kelompok sebelah kanan saya ini membaca ayat 11. Nanti kelompok di deretan sebelah kiri membaca ayat 12. Saya nanti ajak ayat 13 dibaca bareng-bareng. Ya, dari deret kanan lebih dahulu. Ayat yang ke-11 demikian. Manakah yang di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Bersama-sama. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Ya. Ibu Bapak, saudaraku, sangat senang ketika saya Pendeta Emeritus Stefanus Lim dihubungi oleh Pak Atan, kapan jadwal untuk melayani di Indoconnect. Lalu saya teringat untuk membawakan sebuah tema yang menarik, bahwa dia hanya sejauh doa. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, ayat ini tadi yang baru kita baca tadi, saya rindukan bukan sekedar kita ucapkan, tapi kita tanamkan dalam hati kita. Kalau begitu, saya ingin sekarang dibalik ya. Ayat 11-nya dibaca lebih dahulu oleh teman-teman deret sebelah kiri saya. Nanti ayat yang ke-12 sebelah kanan, lalu ayat 13 kita ucapkan bareng-bareng. Deretan kiri lebih dahulu ucapkan firman Tuhan demikian. Jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Dan jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Saya mau pasang ini dulu ya. Bolehkah dibantu Pak Atan? Oke. Bapak Ibu terkasih, membaca ayat ini kita ingat sebuah lagu ya. Ada lagu yang kita kenal? Yo, kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng ya. Kenal kan Bapak Ibu? Saya iringi pakai gitar ukulele ya. Kita nyanyi pakai nuansa musik keroncong. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Agaknya kerendahan, kita ganti ya, pakai nada dasar ya. Yuk, kita ulang dari bait pertama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Bait yang kedua. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya tangan Tuhan
tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya, kau lihat pelangi kasihnya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku, jujur selama ini gak pernah terbayang ya, kalau pertolongan Tuhan itu amat sangat baik ya. Seperti firman Tuhan tadi katakan, gak ada seorang bapa di dunia ini anaknya minta apa? Minta roti dikasih ular. Gak ada ya. Gak ada seorang bapa di dunia ini tega menyakiti anaknya, apalagi Bapa kita di sorga ya. Sungguh luar biasa. Sore hari ini kita mau diajak untuk mengimani seberapa jauh Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dia hanya sejauh doa ya. Tapi nyata-nyatanya, betulkah hidup kita itu mengimani kalau Tuhan itu jaraknya hanya sejauh doa? Saya ingat ungkapan dalam bahasa Jawa ya. Ada seorang anak Tuhan nulis kata-kata begini. Dikei panas sambat ya. Saat musim summer, banyak orang sambat, berkeluh kesah. Benar? Nah, dikasih hujan saat musim winter, hujan gitu, bingung ya. Terus nek dikai udan banyu panas kowe piye gitu ya. Terus kalau dikasih hujan, hujannya itu air panas, kamu bagaimana? Ternyata masih sambat, masih mengeluh, masih komplain ya. Kok nggak ada kopi dan gula gitu ya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih, itulah manusia yang suka berkeluh kesah, suka untuk mengeluh, suka untuk kehilangan rasa syukur ya. Sampai-sampai saya kaget, seorang anak Tuhan itu pasang status gini ya. Lali rasane jatuh cinta. Sudah lupa rasanya jatuh cinta itu kayak apa. Terus ditanya ingetnya apa? Kelingane ingetnya gur jatuh tempo katanya. Ingatnya cuma soal jatuh tempo, harus bayar kredit ini, bayar cicilan ini, itu gitu ya. Ibu bapak saudaraku, jujur sangat menarik ketika Bu Julian tadi mengatakan kita kehilangan kegembiraan ya. Nah, kalau ada di antara kita merasa mulai kehilangan kegembiraan, ingat baik-baik. Di Indonesia kita ketemu minuman soda gembira. Benar ya? Nah, soda saja bisa gembira ya. Kenapa kita nggak bisa gembira gitu ya? Ibu bapak saudaraku, saya tertarik dengan bangsa Yunani, menggambarkan kenapa kok kita kehilangan kegembiraan. Diawali setiap awal pembukaan tahun baru, kita pasti masuk bulan Januari. Nah, bangsa Yunani itu bangsa yang keren, bisa bikin kisah-kisah yang sangat menarik. Bagaimana muncul filsafat juga dari bangsa Yunani. Mereka memikirkan bahwa di dunia ini menurut orang Yunani ada dewa namanya Dewa Januarius ya. Dewa Januarius ini ternyata berbeda dengan dewa-dewa yang lain. Dia punya dua wajah. Satu wajah menghadap ke depan, satu wajah menghadap ke belakang. Ya.
Sama kayak kita kalau masuk bulan Januari di awal tahun baru ya, mau melihat hari depan, tahun yang baru, atau masih dibayang-bayangi bulan-bulan kemarin, kejadian-kejadian di tahun yang telah kita lewati. Ibu bapak, saudaraku, berapa banyak di antara anak Tuhan gampang kehilangan kegembiraan. Ya. Melihat ke depan juga bisa bikin rasa takut ya. Rasa khawatir, cemas. Tapi kalau lihat ke belakang juga rasanya kok kejadiannya berat-berat banget. Ibu bapak, saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus melihat pergumulan umat saat itu menghadapi tentang hari-hari yang dibayang-bayangi dengan ketakutan, kecemasan. Tuhan Yesus bercerita lewat kisah perumpamaan yang bagus. Yuk kita baca kisah perumpamaannya. Kita ucapkan sama-sama ayat 5 dan ayat 6. Kita baca begini. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus mengangkat kisah perumpamaan yang sangat nyata. Zaman itu orang gak punya alat komunikasi ya. Tiba-tiba ada teman baru menempuh perjalanan, tahu-tahu sudah sampai di rumah kita. Pasti butuh tempat menginap. Zaman dulu nggak ada aplikasi untuk pesen hotel. Ya. Zaman dulu juga nggak ada kesempatan untuk kasih tahu dulu, nanti aku sampai di rumahmu kapan, tanggal berapa, jam berapa. Tahu-tahu pokoknya sudah datang aja di depan rumah. Ibu bapak, saudaraku, bagaimana sikap tuan rumah? Tuan rumah ini bingung karena dia nggak punya persediaan makanan. Ya, kalau sekarang nggak punya persediaan makanan bisa pesan online ya, pakai GoFood, ya, pakai aplikasi. Bagaimana kita bisa pesan makanan datang, ya. Bahkan mungkin stok makanan juga cukup banyak. Tapi kebetulan di rumah itu nggak ada makanan apapun dan dia tahu tamunya itu kelaparan. Ya, bagaimana sebagai tuan rumah? Ya, ibu bapak, saudaraku, menarik. Tuan rumah mempersilahkan tamunya masuk dulu. Lalu kemana dia pergi? Dia datang ke rumah tetangga. Teriak-teriak ke rumah tetangga, panggil-panggil nama tetangganya. Tapi udah malam. Mungkin dia udah tidur ya. Tetap diketok-ketok. Ini aku, tetanggamu, ada perlu gitu ya. Ibu bapak, saudaraku, menarik. Tuhan Yesus menceritakan bagaimana sikap tetangga ketika bapak yang satu ini datang untuk minta tolong. Tuhan Yesus lanjutkan kisah perumpamaannya dengan kelanjutan seperti ini. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ibu bapak, saudaraku, menarik sekali. Bapak yang satu ini datang ke rumah tetangga. Kata kuncinya adalah pada kata tidak malu. Ketok-ketok, gedor-gedor pintu nggak dibuka-buka, pokoknya aku nggak akan berhenti. Aku akan panggil-panggil, teriak-teriak minta tolong. Ya, sampai akhirnya yang punya rumah tetangga ini mau bukain pintu. Gara-gara lihat
tetanggaku yang satu ini nggak punya rasa malu untuk datang kepadaku. Dia mau bangun. Dia akhirnya mau untuk direpoti, bertanya apa yang diperlukan. Menarik. Bagaimana ternyata dengan jujur dia berkata, aku kedatangan tamu, stok makanan nggak ada, tamuku lapar. Ya, nah, bolehkah aku minta pinjem? Tidak minta tapi pinjem. Pinjam 3 roti saja untuk tamuku yang datangnya dadakan kayak gini. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, menarik. Bagaimana tetangga ini akhirnya memberikan dan tamunya tidak kelaparan. Ya, menarik sekali. Lalu Tuhan Yesus dari kisah perumpamaan ini mau memberikan pengajaran firman yang luar biasa. Termasuk pengajaran firman untuk kita di Indo Connect sore ini. Apa pengajaran firman itu? Mari kita ucapkan sama-sama ayat 9 dan 10 ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ajaran firman Tuhan Yesus ini mau kita taruh dalam iman kita. Ya, bahwa siapapun yang mau untuk meminta, maka akan diberi. Kalau mau mencari, maka ia akan mendapat. Sungguh, orang yang mau mengetok pintu, akhirnya pintu dibukakan. Dan siapa yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mana buktinya? Saya ingin membagikan sebuah kesaksian tentang persahabatan 2 orang anak perempuan yang pakai baju putih. Anak perempuan ini namanya Michelle, yang pakai rok warna kuning ini namanya Steffi. Apa yang menarik dari persahabatan 2 anak ini? Mereka sama-sama anak sekolah minggu di satu gereja yang sama. Mereka sama-sama satu sekolah, satu kelas, sahabat dekat. Satu hari, Steffi ngomong begini. Dia deketin pada sang papa, merengek, membujuk, terus ngomong supaya memenuhi permintaan Steffi. Apa permintaannya? Papa, bolehkah saya minta sesuatu, Papa? Izinkan saya menggunduli rambutku sekali ini saja, Papa. Betapa kaget sang papa. Papanya langsung menolak dan mengatakan, mana boleh anak perempuan kok digunduli. Ya, ayahnya mencoba memberikan pengertian kepada Steffi. Tapi Steffi mengatakan apa? Tidak apa-apa, Papa. Saya tahu resikonya kok. Boleh ya, Pak ya? Papanya mengatakan, nak, kamu tahu enggak? Perempuan itu sangat memiliki keindahan dengan rambutnya. Mahkota perempuan adalah rambutnya. Kalau kamu gundul berarti kamu akan kehilangan. Bagaimana posisimu sebagai perempuan yang dihormati? Tapi Steffi mengatakan, gak apa-apa. Aku tahu kok resikonya. Ibu Bapak, saudaraku, dicegah kayak apapun, Steffi tetap memaksa papahnya harus gundul. Ya. Maka papahnya merasa perlu mengingatkan sekali lagi. Nah, kamu tahu kan, teman-teman di kelasmu tuh cantik-cantik karena rambut mereka panjang. Lah kalau kamu gundul, mana bisa dibilang cantik, nak?
kamu mau diejek teman-temanmu. Sang ayah terus membujuk Steffi supaya mengurungkan niatnya. Tapi Steffi tetap pada permintaannya. Tidak apa-apa Papa. Steffi janji deh, gak akan marah kalau sampai ada yang mengejek Steffi. Steffi juga janji juga Pak. Steffi gak akan minta apa-apa lagi, cuman minta ini saja Pak. Akhirnya sang papa menyerah. Oke lah, dengan berat hati dia berkata kepada gadis kesayangannya itu, ya sudah nak, kalau memang begitu maumu, tapi papa ingetin ya, jangan nangis kalau nanti kamu diejek oleh teman-temanmu. Dan apa yang terjadi? Steffi akhirnya betul-betul berangkat ke tempat salon rambut. Betul-betul kepalanya gundul pelontos. Ya. Besokan harinya, saat sang ayah mengantar Steffi dengan kepala yang sudah gundul pelontos gini ke sekolah. Sampai di sekolah, sang ayah kaget. Kok lihat ada anak gadis seumur anaknya ini, kepalanya juga gundul pelontos, sedang berdiri di bawah pohon. Apa yang dipikirkan sang papa? Wah, apa sekarang baru ngetren ya? Potongan anak perempuan seneng rambut gundul. Itu yang dipikirkan sang ayah dalam hati. Tapi Steffi begitu lihat temannya di bawah pohon, cepet-cepet pamit pada papa. Steffi pergi dulu ya papa. Wajahnya jadi ceria. Sang ayah memandangi gadis kecilnya itu buru-buru menghampiri temannya yang gundul yang ada di bawah pohon. Lalu 2 orang gadis dengan kepala gundul ini berjalan bersama masuk ke dalam kelas, dan wajah 2 anak ini tersenyum penuh kegembiraan. Apa yang terjadi saat sang papa masih terbengong-bengong? Tiba-tiba ada seorang ibu mendatangi sang papa ini dan berkata, "Bapak, anaknya Bapak sangat hebat. Ya, Bapak tahu, anakku tuh kena kanker. Anakku tuh harus kemoterapi. Sampai rontok semua rambut di kepalanya jadi gundul botak begitu. Ia malu pergi ke sekolah dengan penampilan seperti itu. Saya mau ngomong rahasia pada Bapak ya. Asal Bapak tahu. Anakku kemarin siang doa supaya Tuhan menolong agar dia tidak malu berangkat ke sekolah. Ternyata Tuhan itu hanya sejauh doa, Pak. Doa anakku langsung dijawab, Pak. Berkat rambut anak Bapak yang ikut dicukur gundul ini, anakku masuk sekolah dengan penuh kegembiraan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hanya sejauh doa. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik persahabatan Michelle bersama dengan Steffi ternyata ditandai lewat kesehatian untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu ternyata hadir di saat diperlukan, ya. Nah, jadi indah sekali kalau sekarang kita mendalami bagian utama dari sabda firman Tuhan ini. Yuk, kita baca sekali lagi bareng-bareng ayat 11 sampai dengan 13. Kita ucapkan sama-sama demikian. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, saudaraku,
Kalau bicara ayat 11 dan ayat 12, tadi sudah kita nyanyikan, bahkan kita sempat hafal ya. Bapa mana yang kalau ada anak kandungnya itu minta ikan, mosok dikasih ular, nanti malah anaknya digigit ular beracun mati ya. Mana ada bapak di dunia ini kalau anaknya minta telur dikasihnya kalajengking yang berbisa, gak ada. Nah, kalau bapak di dunia saja ngerti yang baik melindungi anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Mari kita ucapkan mulai kata-kata apalagi Bapamu yang di sorga sampai kalimat terakhir. 3 kalimat dari bawah. Kita ucapkan sama-sama begini. Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Wah, ini puji Tuhan, ini luar biasa. Yang diberikan Bapa kita di sorga apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Ya. Jadi, Ibu Bapak, saudaraku, menarik sekali. Kalau Michelle minta dalam doa, ya, ternyata Roh Kudus itu menggerakkan hati Steffi. Nggak pakai janjian, tahu-tahu berangkat ke sekolah, rambutnya gundul. Ya, Roh Kudus menggerakkan hati siapapun untuk menunjukkan kasih, kemurahan, dan jawaban doa. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita pernah mengalami pergumulan seperti yang dialami Michelle misalnya. Tuhan, aku juga pernah mengalami harus menjalani tahap kemoterapi. Tuhan, Kau tahu apa yang pernah aku takutkan. Tapi buktinya sampai sekarang Tuhan pelihara hidupku. Mungkin ada juga di antara kita berkata, selama ini aku punya banyak harapan, minta kepada Bapa di sorga. Aku punya daftar list permohonan-permohonanku kepada Bapa di sorga. Mari kita imani. Lewat firman pada saat sore hari ini, jarak kita dengan Allah hanya sejauh doa. Amin. Saya tidak tahu Ibu Bapak datang di tempat ini sedang punya beban-beban masalah hidup seperti apa. Tapi satu hal yang saya tahu, Dia hanya sejauh doa. Bapa di sorga ngerti apa yang jadi kebutuhan, kerinduan kita. Roh Kudus yang akan berkarya membukakan pengertian luar biasa. Pengalaman-pengalaman iman menyatakan tidak pernah anak Tuhan sia-sia beriman kepada Tuhan. Amin. Tidak pernah ada anak Tuhan mengalami apa yang dia rindukan, ternyata dikecewakan Tuhan. Tidak ada. Roh Kudus yang akan membawa perjalanan orang ini melewati jalan yang mungkin harus berkelak-kelok, naik turun, menghadapi badai kehidupan. Namun nyatanya Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia Bapa yang sangat baik. Amin. Pak Christian akan bantu kita untuk mengimani firman Tuhan ini, bahwa Dia sungguh hanya sejauh doa. Ayo Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Saudaraku, taruh tanganmu di dadamu. Letakkan tanganmu di dadamu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menyentuh hidupmu, ingat masih ada
seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Biarlah musik dengan lembut mengiringi doa-doa kita berdoa. Saudaraku, letakkan tanganmu di dada. Apa yang membuat hatimu gelisah? Ceritakan pada Tuhan. Apa yang membuat hidupmu kehilangan kegembiraan? Beban masalah apa yang menindih perjalanan dirimu saat ini? Katakan pada Tuhan. Mungkin kau teringat mendoakan nama yang ingin kau panggil di hadapan Tuhan. Sebut namanya dalam doamu. Panggil namanya di hadapan Tuhan. Ketika engkau merasa hidupmu diliputi kelam kabut, awan mendung yang gelap, engkau masih memiliki penolong, Yesus yang tidak pernah jauh darimu. Saudaraku, mungkin ada di antara kita ingin berdoa, mengatakan pada Tuhan, cobaan hidup ini sangat berat dan sulit Tuhan. Perjuangan ini membuat keadaanku terasa tertekan, sengsara. Tetapi Tuhan gak pernah jauh dari hidupmu. Imani, yakini, Tuhan datang tepat pada waktunya. Taruh tanganmu di dadamu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Kita angkat tangan kita berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu.
Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hamba-Mu rindu mendoakan setiap anak-Mu yang ikut serta dalam ibadah Indo Connect sore ini, menemukan jawaban atas pergumulan hidup kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau terus datang dan terus mencari Engkau. Kami akan terus mengetuk pintu untuk mendapatkan kasih anugerah-Mu. Hamba percayakan setiap nama yang kami sebut dalam doa-doa kami, setiap tetes air mata doa kami, Tuhan yang akan menyediakan jawaban indah sekali, tepat sekali. Diberkatilah setiap anak-Mu dalam persekutuan Indo Connect ini Tuhan. Hamba-Mu bersyukur boleh memberitakan firman-Mu, kiranya firman-Mu jadi sumber kekuatan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan terus berseru-seru memanggil nama-Mu, karena Engkau hanya sejauh doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan.